Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua, baik yang lahir maupun yang batin, yang lalu, yang kini maupun di masa yang akan datang. Semoga Allah sempurnakan nikmatnya untuk kita semua, keluarga kita, orang yang kita cintai, dengan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para keluarga, para sahabat, begitu juga saudara-saudara beliau dari para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Ibu telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Uthman Syahab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu sering membaca firman Allah dalam suratul Bayyinah ketika mengisahkan sikap orang-orang Yahudi. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sesungguhnya mereka, termasuk kita semua, tidak diperintahkan Allah melainkan untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah. Beribadah di sini bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi salat, puasa merupakan sarana. Tapi tujuannya untuk melatih dan mendidik kita agar mampu betul-betul mengabdikan hidup kita yang Allah anugerahkan dan jadikan sebagai ujian mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan seluruh pengabdian kita semata-mata hanya untuk Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan juga mereka mengeluarkan, menunaikan zakat mereka. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah merupakan agama yang langsung datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang lurus dan akan meluruskan kehidupan kita semuanya. Nah, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semua amal yang kita lakukan, baik itu ibadah ritual ataupun ibadah sosial, yang kita lakukan, kalau kita lakukan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menjanjikan bagi kita balasannya. Dalam kehidupan dunia, orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Tapi kalau dilakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibu tidak akan mendapatkan janji Allah di hari kemudian nanti. Maka dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Artinya, ketahuilah sesungguhnya yang diterima, yang disambut, diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ad-din al-khalis, yaitu pengabdian kita yang benar-benar murni, tulus, semata-mata karena Allah. Itu yang akan mendapatkan sambutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita merasa puas
Kita banyak mengerjakan sholat, banyak berpuasa, banyak melakukan ibadah umrah, banyak melakukan ibadah haji, banyak mengeluarkan sumbangan untuk tempat-tempat ibadah ataupun untuk tempat-tempat pendidikan. Kalau kita lakukan bukan karena Allah, maka di dunia kita akan terima balasannya, tapi di hari akhirat nanti sedikit pun kita tidak akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu babul ikhlas, pembicaraan mengenai ikhlas ini merupakan hal yang amat penting untuk kita apa? Untuk kita betul-betul pelajari, fahami, dan selalu menjadi acuan kita dalam setiap amal dan perjuangan kita. Oleh karena itu Allah turunkan satu surah khusus dengan nama suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Perintah di sini qul bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi ini merupakan prinsip hidup yang diajarkan oleh Allah. Kita berasal dari Allah, bergantung dalam seluruh hidup kita kepada Allah, ya. Maka jalan kembali kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tempat kita bergantung dan bersandar, dan Dia tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Nah, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam perbincangan sehari-hari kita, seorang menerima kebaikan atau dia mengerjakan satu kebaikan, lalu kita yang menerima bertanya, kamu ikhlas? Kamu ikhlas? Saya mau tanya, kira-kira apa yang Bapak Ibu fahami dari pertanyaan ini, kamu ikhlas? Kira-kira pertanyaan ini menunjukkan pertanyaan bahwa kamu melakukan ini ikhlas karena Allah? Apakah menunjukkan arti tidak terpaksa? Kamu ikhlas kalau saya ambil ini? Kira-kira menunjukkan karena Allah apa karena tidak terpaksa? Jadi kata ikhlas di sini bukan menunjukkan apa yang kita lakukan karena Allah, tapi pertanyaannya, kamu terpaksa apa ikhlas dari hati kamu? Padahal yang dimaksudkan seharusnya dari kata ikhlas itu dalam bahasa Arab kata khalasa yakhlusu yang artinya murni. Labanul khalis artinya susu murni. Nah, kata akhlasa yukhlisu yang artinya memurnikan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan perintah Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana kita milik Allah, langit bumi milik Allah, maka yang kita lakukan seharusnya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasannya, Allah akan menganugerahkan bapak dan ibu-ibu sekalian balasan yang tak terhingga dan tak terhitung. Nah, saya ingin bertanya kepada bapak ibu sekalian, kalau kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang bermacam-macam, kalau kita dalam melakukan amal kita semata-mata karena Allah, kira-kira bisa bersatu enggak? Ada yang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, semua menuju ke titik yang sama. Kira-kira perbedaan arah mereka datang berpengaruh tidak? Mereka semua akan menuju tempat yang sama. Kalau bapak ibu pergi melakukan ibadah umrah atau haji kemudian sholat di Masjid Al-Haram, kita jumpai orang yang sholat menghadap Ka'bah, ada yang dari hadapan kita, ada yang dari sebelah kanan kita, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari arah kita, dari timur, barat, selatan, utara, semua sholat mengelilingi Baitullahil Haram. Ini sebetulnya bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar menghadapkan kita ke hadapan kiblat,
tapi sebetulnya mengajak kita menyatukan hati kita, perjuangan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia tidak kurang ulama-ulama yang pandai, yang meraih gelar PhD, gelar master, baik dari Timur Tengah, dari Eropa, ada juga yang tamat dari universitas di Indonesia yang bergengsi. Tapi kalau tidak ada ikhlas di hati, yang NU menghadapkan wajahnya ke NU, yang Muhammadiyah menghadapkan wajahnya ke Muhammadiyah, PKS menghadapkan wajahnya ke PKS, mengajak umat menghadap PKS, bukan menghadap Allah. Begitu juga PKB-nya, begitu juga PDIP-nya, begitu juga Golkarnya, PAN-nya, semua mengajak orang menghadap ke hadapan partai mereka. Kira-kira bisa bersatu enggak? Saya mau tanya, mereka bakal ditanya nggak di hadapan Allah kelak? Mereka bilang, ya Allah, kita di Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Kira-kira alasan mereka bisa diterima enggak? Mereka diciptakan oleh Allah, ditempatkan di muka bumi. Allah anugerahkan mereka rezeki, muliakan mereka dengan berbagai macam kemuliaan. Kalau mereka tidak melaksanakan perintah Allah, jangan sekali-kali salahkan Allah Subhanahu wa taala. Mundurnya kita, lemahnya kita disebabkan karena kita tidak bersatu dalam ajaran tauhid. Oleh karena itu menyedihkan sekali keadaan umat Islam Yahudi, Zionis, yang jumlah mereka sedikit. Mereka tinggal di jantung dunia Islam, bahkan tidak jauh dari dua kota suci Mekah, juga kota suci Yerusalem. Tapi saksikan bagaimana negara-negara Arab, umat Islam di sana tidak bersatu untuk menghadapi Zionis, karena mereka lebih suka memilih kehidupan yang aman, tentram, walaupun mengkhianati agama mereka, walaupun mengkhianati saudara mereka, bahkan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita melatih, mendidik diri kita untuk selalu betul-betul dalam amal kita semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membawa sebuah cerita yang dialami oleh anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya memiliki anak-anak bayi. Di saat anaknya sakit, dia SMS seorang dokter anak non muslim. Dia WA, dia berikan gambar penyakit anaknya. Si dokter mengatakan, ini nggak apa-apa, ini penyakit ini, berikan obat ini. Tidak harus berangkat ke dokter. Begitu dia WA, langsung mendapatkan jawaban. Dan itu bukan sekali, hampir setiap kali anaknya sakit, kalau tidak terlalu parah, si dokter tidak akan panggil sama sekali datang ke rumah sakit. Kecuali kalau kondisinya agak mengkhawatirkan, harus dirawat di rumah sakit. Tapi beberapa dokter muslimah yang berjilbab rapi, kalau diberikan WA, dia mengatakan bawa ke rumah sakit. Padahal dia bisa memberikan jawaban. Tapi kenapa dia mengajak pasien untuk datang ke rumah sakit? Karena kalau jawaban melalui WA, dia tidak dapat uang. Nah, kenapa yang non muslim ini melakukan dengan penuh ketulusan? Bahkan yang non muslim dalam kondisi demam panas, dia mengatakan tidak perlu dirawat, berikan obat ini, bawa pulang ke rumah. Jadi kalau kita perhatikan, yang non muslim ini dia menjalani agamanya dan dia merasa bahwa ini merupakan pengabdian dia. Sedangkan kita orang-orang Islam menjadi dokter tidak merasa bahwa ini merupakan jihad kita. Jihad kita seolah-olah hanya sholat, puasa, umroh. Adapun kehidupan terpisah daripada apa? Ibadah kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama Saudi Arabia yang mengatakan bahwa bid'ah itu hanya berlaku dalam urusan ibadah ritual. Di luar ibadah ritual tidak masuk dalam kategori sunnah maupun bid'ah.
Oleh karena itu mereka keras dalam masalah ritual. Salaman jabat tangan setelah sholat saja dari mata mereka merupakan bid'ah. Tapi dalam urusan sehari-hari, ya, dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hukum Allah, itu merupakan hal yang di mata mereka tidak tersangkut urusan syariat. Sampai salah seorang dari mereka mengatakan, lebih baik orang melakukan zina daripada melakukan bid'ah. Lebih baik duduk bersama orang Yahudi daripada duduk bersama ahli bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan adalah amalan-amalan yang berbeda dari apa yang mereka lakukan, dan belum pasti itu merupakan bid'ah. Ini hanya perbedaan pendapat. Jadi antum perhatikan bagaimana mereka sengaja, ya, menyibukkan umat dengan ibadah ritual. Adapun membela saudara mereka di Palestina, itu merupakan perbuatan bunuh diri. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini bersumber dari hilangnya ikhlas di hati kita semuanya. Oleh karena itu seorang ustadz, dai, kiai, habib, kalau betul-betul dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah, akan terasa manisnya, indahnya, kelembutannya, dan kita merasa diajak kepada Allah Tuhan kita, bukan diajak kepada dirinya. Kenapa umat Islam pada masa Nabi mencintai Rasul? Karena mereka merasakan betul-betul Rasul mengajak mereka kepada Allah, dan dia memberikan contoh di depan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan apa? Cara yang penuh hikmah. Jauh dari sikap arogan, dan menyampaikan dengan nasihat yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang tutur katanya lebih baik dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah, dia mengerjakan amal-amal soleh, dan dia berkata saya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi buktikan perintah Allah dalam kehidupannya. Dia mengajak sahabat-sahabat dari berbagai macam kalangan. Ada yang mantan budak, ada kalangan pemuka Quraisynya, ada Arab, non-Arabnya. Begitu mereka diajak, ternyata Nabi memuliakan mereka, bukan merendahkan mereka. Nabi tidak memanfaatkan mereka untuk kepentingannya, tapi Nabi justru apa? Mempersembahkan apa yang dimiliki untuk mereka. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari pasar membawa apa? Barang yang dibeli. Sahabatnya mengatakan, ahmilhu laka ya Rasulullah, biar saya yang membawa apa yang kamu bawa. Dia menjawab, sahibul haq ahaqqu bihamli, yang punya hak dia yang lebih utama membawa. Dia tidak biarkan sahabatnya bahkan membawa sandalnya. Dia jahit sendalnya sendiri, dia jahit pakaiannya sendiri, dia bawa barangnya sendiri. Dia tidak izinkan sahabatnya untuk membawa sendalnya. Ketika Nabi berangkat bersama sahabat-sahabatnya dalam satu perjalanan, ketika mereka berkemah, mereka melakukan pembagian tugas. Yang satu mengatakan berburu, yang satu mengatakan kami akan memasak. Nabi mengatakan, izinkan saya untuk mengumpulkan kayu. Sahabat mengatakan, nakfika ya Rasulullah, cukup kami mencukupi kamu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la uridu an amtaza, la uridu an amtaza min baini ashabi. Saya tidak ingin sama sekali mendapatkan hak istimewa di tengah-tengah sahabatku. Tapi Nabi mengerjakan pekerjaannya sendiri. Dia ingin menjadi orang yang bermanfaat, bukan orang yang menjadi beban bagi orang lain. Tapi sebahagian ustadz, kiai, apalagi kalau sudah mulai terpandang, ternyata apa? Dia manfaatkan orang-orang di sekelilingnya untuk kepentingan dia. Akhirnya bukan mendidik mereka menjadi manusia merdeka, tapi menjadi manusia jajahan. Walaupun sahabat Nabi ingin betul-betul melayani Rasul, tapi Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya
orang yang betul-betul melayani diri sendiri. Kira-kira para jamaah sekalian, mana yang patut kita contoh? Rasul? Apa contoh-contoh yang ada pada saat ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita mendidik anak-anak kita, teman kita, saudara kita, jangan lihat kondisi ekonomi mereka atau warna kulit mereka, status mereka. Didik mereka menjadi orang yang merdeka tapi beradab, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang kecil. Di saat dia berbicara, dia berani menyampaikan yang hak walaupun di hadapan orang yang lebih tinggi. Ini didikan Nabi kita Muhammad SAW pada sahabat-sahabat Nabinya. Satu hari para jamaah hadirin hadirat sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Nabi kita Muhammad SAW. Kenal Sayyidina Umar kan? Sedang berjalan, tahu-tahu seorang wanita dari kalangan orang-orang biasa berdiri di hadapan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia mengatakan, ala rislika ya Amirul Mukminin, coba kau berhenti di jalan. Lalu wanita ini mengatakan apa? Coba kamu kembali ke belakang, lihat keadaan kamu dulu ketika pada masa jahiliyah engkau menyembah berhala, engkau berkelahi, minum minuman keras, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kamu, mengeluarkan dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Kemudian Allah angkat kamu sebagai pemimpin kami. Fattaqillaha fina wa fi ra'iyatik, bertakwalah kamu dalam urusan kami dan rakyatmu. Kala Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab kamu di hari kemudian nanti. Ketika beliau mendengarkan ucapan wanita ini, dia bergetar hadirin sekalian. Bergetar, air matanya berlinang-linang. Kira-kira hadirin sekalian, kalau ada seorang bicara di hadapan presiden seperti ini bagaimana? Jangankan presiden, di hadapan lurah atau camat, bukan hanya camat, lurahnya yang marah, jamaahnya ribut. Gak pantas ente ngomong begitu. Betul gak para jamaah sekalian? Gak pantas ente ngomong begitu. Jadi kita lihat umatnya pun terbawa penyakit nifak yang mengerikan. Padahal yang disampaikan merupakan kebenaran. Ketika dia mendengarkan nasihat tersebut, dia bergetar karena takut pada Allah. Karena memang apa? Mereka hidup beramal semata-mata karena Allah. Nah, kita belajar Islam bukan belajar menjadi budak, tapi belajar menjadi manusia yang merdeka, tapi yang beradab. Di mana kemerdekaan kita tidak menginjak-injak kemerdekaan orang lain. Karena arti merdeka itu bukan berarti merdeka untuk berbuat apa saja, tapi kita merdeka memperjuangkan kemerdekaan kita, tapi tanpa menginjak-injak kemerdekaan orang lain. Ini yang diajarkan Islam. Kamu merdeka selagi kamu berada dalam wilayah kamu. Keluar dari wilayah kamu, maka kamu masuk wilayah orang lain atau wilayah umum, kamu harus jaga juga hak-hak dan kemerdekaan mereka. Sampai di dalam masjid, kalau orang membaca Al-Quran keras-keras, mengganggu orang yang sholat, itu merupakan perbuatan yang dilarang. Dia boleh sholat, beribadah, bahkan dianjurkan, tapi jangan mengganggu orang lain. Sholat merupakan amal yang Allah perintahkan, tapi bagaimana Allah mengajarkan kita untuk menjaga hak-hak orang lain. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jasa-jasa perjuangan orang tua kita peringati. Tapi kita bertanya, sekarang kita sudah merdeka belum? Dulu dengan air mata, dengan darah orang-orang tua kita berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita, agar tidak menjadi negara jajahan dan bangsa jajahan. Dan kemerdekaan ini bukan hanya milik satu golongan, tapi milik setiap orang. Tapi pada saat ini, kalau kita perhatikan bersama-sama, ternyata bangsa Indonesia
kehilangan kemerdekaan mereka di tangan justru apa? Sesama saudara mereka kaum pribumi. Kita di Indonesia, sebagaimana kita tahu, menganut konsep demokrasi kan? Atau demokrasi Pancasila. Arti demokrasi dalam bahasa, asalnya bahasa Yunani, diambil dari kata apa? Demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya apa? Kekuasaan dan pemerintahan. Artinya pemerintahan di bawah kekuasaan rakyat. Yang terjadi sekarang sesuai nggak dengan isu demokrasi tadi? Tidak sesuai. Kemudian demokrasi Indonesia ini lebih mengerikan lagi, di mana rakyat tidak dapat langsung sama sekali menentukan pilihan mereka, tapi harus melalui partai. Wakil-wakil rakyat yang mereka tawarkan tanpa kita kenal bagaimana akhlak mereka, pribadi mereka. Melalui wakil-wakil ini yang kita pilih, mereka naik menjadi wakil rakyat. Begitu mereka naik, yang dulu datang turun di tengah-tengah rakyat memberikan janji yang indah, begitu mereka terpilih, mereka tidak lagi peduli terhadap rakyat. Jadi demokrasi ini kekuasaan di tangan rakyat, sebetulnya yang dimaksudkan rakyat adalah mereka-mereka yang di atas. Sedangkan kita kalau berani mengajukan sesuatu yang berbeda, langsung mendapatkan kecaman, bahkan bisa terkena sanksi. Dituduh sebagai apa? Orang-orang yang menentang undang-undang atau demokrasi. Padahal demokrasi telah lama dikebiri, tinggal namanya saja, tapi wujudnya sama sekali tidak ada. Oleh karena itu kita beralih dari penjajahan Belanda menuju penjajahan partai. Kita kehilangan kemerdekaan kita di tangan partai-partai politik, wakil-wakilnya yang memperkaya diri, memanfaatkan rakyat untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu nggak heran kalau kita dengar ketua BPIP ya, ketika berbicara mengatakan bahwa musuh dari Pancasila adalah agama. Musuh Pancasila adalah agama. Para orang ini tamat dari UIN, tapi dicuci di McGill University, lahir orang yang berbicara waliyadzubillah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu sila Pancasila kita, ketuhan yang Maha Esa itu melindungi orang-orang yang beragama untuk menjalankan agama mereka. Itu bahagian dari sila Pancasila, tapi dia mengatakan musuh Pancasila adalah agama. Bahkan dia melarang wanita yang mengibarkan bendera untuk menggunakan jilbabnya. Jelas-jelasnya orang ini syaitan, mal'un. Orang seperti ini betul-betul tidak layak untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang memegang jabatan yang amat penting. Oleh karena itu kita doakan semoga laknat Allah turunkan pada orang semacam ini yang berkhianat pada Allah, berkhianat pada bangsa. Nah, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang merdeka. Tidak ada satupun orang yang berhak untuk menjajah dirinya. Dia memiliki hak sebagaimana yang Allah berikan haknya sebagai khalifah. Jangankan untuk memilih kebenaran, dia memilih agama yang bertentangan dengan Islam pun merupakan hak pilihnya. Tugas kita mengajak, menerangkan, menjelaskan. Kalau dia menolak, menjadi hak pilihnya untuk apa? Untuk memilih agama yang diyakini tanpa kita ganggu. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghai, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tugas kita, tugas Rasul menerangkan, menjelaskan. Oleh karena itu tidak boleh kita melecehkan sama sekali pemeluk agama yang lain. Bahkan Allah melarang kita mencaci Tuhan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, akhirnya balasannya mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Adab akhlak merupakan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang orang-orang yang di atas, termasuk ketua BPIP ini, kelihatan dia menunjukkan keingkaran dia, kekafiran dia, dan layak untuk menerima laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan negara ini bukan milik ketua BPIP, bukan juga milik Presiden Jokowi, bukan juga milik Ibu Megawati, bukan juga milik wakil rakyat, tapi ini milik betul-betul apa?
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi setiap anak bangsa Indonesia. Maka wajib mereka bersyukur pada Allah, mengikhlaskan betul-betul apa? Pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari perjuangkan kemerdekaan kita, juga mari kita perjuangkan kemerdekaan orang lain. Jangan kita berbuat aniaya. Seorang muslim baru menjadi mulia di saat dia menunjukkan akhlak pekerti yang baik dan mulia. Setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya, setia kepada orang yang beriman, dan memiliki akhlak pekerti yang luhur di tengah-tengah umat. Kalau seorang mukmin bisa bersikap jujur, lurus, bersih, menjadi contoh yang baik, berarti dia telah mengangkat martabat kehormatan agamanya, martabat kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan seperti pejabat-pejabat yang korup walaupun mereka beragama Islam, tapi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan betul-betul telah mempermalukan Islam, hingga Islam menjadi tontonan, menjadi lewean, menjadi olok-olokan, semua karena perbuatan orang-orang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Jadi walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka berhaji, walaupun mereka menyumbangkan uang mereka, kalau bukan bersumber dari apa-apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya merugikan kaum muslimin, merugikan juga nama agamanya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, kembali kepada babul ikhlas ini yang bisa menyatukan saya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, bukan kebangsaan, bukan kesukuan, juga bukan warna kulit kita, bukan juga bahasa yang bisa menyatukan kita, tapi yang dapat menyatukan kita dimanapun kita berada, di saat hidup kita bersama-sama, kita niatkan sebagai pengabdian kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kemanapun kita menjumpai saudara kita, kita betul-betul akan merasakan kedekatan, keakraban yang akan dapat menyatukan hati kita, tanpa melihat kamu NU, kamu Muhammadiyah, kamu Persis. Kita merasakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Demikianlah para jamaah sekalian, sengaja saya sampaikan hal ini buat Bapak Ibu sekalian, mungkin agak keras sedikit, karena terang-terangan yang kita khawatirkan kalau sampai Allah turun tangan menurunkan adabnya kepada kita semua. Bisa saja bencana alam datang, bisa saja bencana yang lebih mengerikan lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kerusuhan hingga sesama penduduk Indonesia memangsa saudaranya. Ini yang Allah ingatkan dalam suratul An'am, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan, Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab bagi kalian dari langit maupun dari bumi, atau Allah Subhanahu wa taala membenturkan kalian satu sama lain hingga sebahagian memangsa sebahagian yang lain, di mana syaitan membuat mereka buta, membuat hati mereka lupa, akhirnya mereka tega untuk memangsa saudara mereka. Pada tahun 98 gejala tersebut mulai ada. Bagaimana orang merekam, menyiksa, melakukan perbuatan biadab terhadap saudaranya. Yang kita khawatirkan, kalau kita masih ingkar kepada Allah, jauh dari Allah, kezaliman dibiarkan, yang terjadi waliyadzubillah, Allah turunkan adabnya bagi kita semua, yang menghilangkan kedamaian, ketenangan, kerukunan di antara kita, bahkan bisa kita kehilangan persatuan negeri kita ini. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kita semua. Dan mari bersama-sama kita beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Jangan kita membawa asabiyah, mengajak saudara kita untuk bersama-sama berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang melakukan kejahatan, kezaliman, kerusakan di negeri kita ini, Allah jatuhkan azab hukumannya hanya kepada mereka. Allah jauhkan dari rakyat-rakyat yang tidak berdosa, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bersekongkol, bersekutu bersama kezaliman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.